sekarang orang-orang tua harus punya kesadaran masing-masing, paling jauh lewat pengajian, lewat khutbah-khutbah Jumat dan seterusnya, agar supaya orang tua itu melakukan pendidikan orang tua, yaitu punya kesiapan untuk mengakselerasi regenerasi anak-anaknya. Ini ada skala kecil keluarga dan masyarakat, ada skala besar negara dan rakyat itu ya. Jadi kalau dalam skala besar itu kan selalu ada rute. Ini saya diajari anak saya ya, Sabrang ya. Ada negara kuat, rakyat kuat, itu biasanya akan melahirkan negara lemah, rakyat kuat. Kemudian melahirkan, kalau negara lemah, rakyat kuat, kemudian akan melahirkan rakyat kuat, negara kuat, terus lahir lagi negara lemah, rakyat lemah dan seterusnya. Jadi sebenarnya regenerasi itu satu proses yang kita betul-betul butuh waspada. Jadi kalau yang saya ingat cuman gini, pendidikan itu jangan dijadikan, disempitkan menjadi pengajaran. Jadi kan yang nomor satu uswatun hasanah. Jadi misalnya untuk supaya anak itu mau cuci piring, itu kan kita ndak kognitif toh, ayo cuci piring, ndak, tapi kita tuntun dia untuk ikut cuci piring dan seterusnya. Jadi kalau bisa ada pendidikan empiris, pendidikan amaliyah pada anak, orang tua kepada anak, amaliyah. Nah, jadi dia nanti akan menemukan sendiri ilmu dari yang dia alami itu. Nah, jadi selama ini kan kita pendidikannya terlalu kognitif, terlalu pakai narasi, kata dan susunan kalimat, tapi kurang melibatkan tangan dan kaki. Masuk pelajaran olahraga aja yang diujikan berapa panjangnya net volley misalnya, berapa diameter bola basket, masa begitu? Kan mestinya ya main basket, main volley kan begitu. Nah itu saya kira sifat-sifat kognitif itu bukan tidak penting, tapi harus kita posisikan secara tepat, dan dia sekunder sesudah yang primer adalah amaliyah atau uswatun hasanah itu. Jadi memang ini tidak mudah, karena sekarang ini generasi tua sangat lemah. Maka kita khawatir nanti akan ada persentase di mana anaknya mayoritas juga akan lemah, tapi nanti ada lahir minoritas di antara anak lemah ini, anak-anak yang sangat kuat malahan. Itu hukum alam, itu hukumnya Allah. Jadi misalnya di Jogja itu ada kelitih, Mas. Kelitih itu anak-anak SMP, SMA keluar ke jalan bawa parang, bawa celurit, bawa pedang. Siapa aja yang lewat ditebas kepalanya atau lehernya dan seterusnya. Itu kan contoh bahwa ini memang pendidikan orang tua gagal di Jogja ini. Dan itu kan aneh terjadi juga, tidak di Surabaya, tidak di Jember, tidak di Madura, tapi di Jogja yang katanya masyarakatnya lebih beradab, lebih sopan santun dan lebih halus dan seterusnya. Tapi kan terjadi di Jogja kelitih itu, tidak terjadi di tempat lain. Nah itu karena orang tua di Jogja ini rata-rata lemah untuk mendidik anaknya. Jadi anaknya itu tiap hari dididik oleh televisi, oleh medsos, oleh mall, ya, oleh ngerumpi-ngerumpi di mana-mana, dan dari situlah aspirasinya. Dan kemudian mereka pulang ke rumah, mereka meminta kepada orang tuanya untuk membelikan motor, membelikan handphone, membelikan ini. Kalau tidak marah mereka. Dan orang tuanya tidak berani anaknya marah. Gitu loh. Jadi saya kira itu akan ada rute. Jadi sekarang makanya di Jogja saya pernah mengusulkan pendidikan orang tua, bukan pendidikan anak-anak. Karena orang-orang tua ini kan pendidik. Nah, pendidik ini kan harus dididik. Pendidik lebih dididik dibanding yang terdidik kan gitu. Jadi saya kira perlu ada kesadaran yang ini negara enggak bisa, Mas. Enggak mungkin ada kurikulum Diknas atau policy kabinet atau peraturan presiden yang akan menganjurkan soal ini. Jadi sekarang orang-orang tua harus punya kesadaran masing-masing, paling jauh lewat pengajian, lewat khutbah-khutbah Jumat dan seterusnya, agar supaya orang tua itu melakukan pendidikan orang tua, yaitu punya kesiapan untuk mengakselerasi regenerasi anak-anaknya. Dan itu nomor satu adalah uswatun hasanah, karena pendidikan ini tidak sederhana seperti yang kita pikir di dalam sekolahan, Mas. Jadi saya sendiri sama anak saya juga tidak bisa kognitif sama sekali. Kalau saya itu tidak bisa menasihati anak saya sama sekali. Karena anak saya sudah punya semua itu, dan kalau saya melakukan pendidikan itu ya harus empiris.
harus uswatun hasanah, dan kadang-kadang harus pakai sindiran, harus pakai percontohan atau pasemon kalau bahasa Jawanya gitu. Jadi menurut saya ini puasa ini kalau bisa orang-orang tua melakukan perenungan-perenungan untuk mendidik diri mereka sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai orang tua, sebagai kepala keluarga dan seterusnya. Dan itu Anda tidak bisa menunggu kurikulum Diknas, Anda tidak bisa menunggu persekolahan. Kan tidak ada sekolah orang tua, Mas. Yang ada sekolahan anak dan anak-anak remaja kan begitu. Nah, jadi menurut saya ada baiknya Ramadan ini Anda khusus mikir saya kurang apa ya sebagai orang tua ya, sebagai bapak, sebagai ibu. Itu Anda introspeksi, Anda cari yang kira-kira. Terus nanti baru ngomong-ngomong sama tetangga, ngomong sama orang yang lebih punya pengetahuan dan seterusnya. Mudah-mudahan Ramadan ini bermanfaat untuk regenerasi berikutnya. Amin ya rabbal alamin.